Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku di Iqra Western Australia. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Solihin Abu Izzuddin Zero to Hero, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Bagaimana kabar sahabat-sahabat di sana? Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap semakin melangkah dalam ikatan ukhuwah. Dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhuwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Itulah spirit kita. Yang kedua, setelah kita bersyukur pada Allah, mari sahabat-sahabat fillah, kita senantiasa bersalawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamat dan kita bisa reuni akbar di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat semua, Iqra Western Australia, saya ingin berbagi inspirasi di bulan suci bagaimana agar kita tetap happy, yakni apa? Bagaimana kita punya amalan ringan pembuka pintu surga, yakni dengan salah satu dari 40 amalan ringan itu adalah salah satunya adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Nah, makanya di saat seperti ini jangan berhenti untuk berbuat baik. Ojo leren dadi wong apik, itu kata orang Jawa. Jangan berhenti jadi orang baik. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man adkhala ala ahli baitin minal muslimina sururon lam yardallahu lahu sawaban dunal jannah, rawahu Tabrani an Aisyah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati, ke dalam suatu keluarga muslim, maka Allah tidak akan ridho untuknya balasan yang lebih rendah dari surga. Masya Allah. Nah ini, hadis rawahu Tabrani ini menggambarkan pentingnya kita itu selalu berpikir kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal kita tidak membuatnya bersedih. Nah, berarti kita obsesinya adalah bagaimana membangun relasi, membangun hubungan baik itu lebih baik daripada memenangkan situasi. Mungkin kita kadang kecewa, kadang kita sedih, kadang kita nggak enak hati, kadang kita mengalami masalah, tapi monggo Ramadan ini menjadi sarana kita untuk membangun kebersamaan, yakni memasukkan kegembiraan. Di antaranya adalah dengan spiritualitas senyuman. Senyuman adalah sedekah yang paling murah, meriah, dan penuh berkah. Yang kedua, senyuman adalah harta yang termewah yang masih bisa dimiliki oleh orang paling miskin sekalipun. Karena orang kalau tidak ada senyuman berarti orang yang paling miskin dan lebih miskin lagi, karena orang yang tidak mempunyai apapun kecuali uang itu orang yang paling miskin. Tapi kalau orang masih bisa sedekah dengan senyuman berarti dia masih orang kaya. Jadi orang kaya itu selalu tersenyum, selalu bahagia. Kalau orang kaya kok enggak bahagia, berarti dipertanyakan kekayaannya. Yang ketiga, senyuman adalah rangkaian kata terindah tanpa memerlukan huruf, maka perbanyaklah tebar senyuman. Yang keempat, senyuman dapat membuat kaya orang yang mengambilnya dan tidak membuat miskin orang yang memberikannya. Senyuman tidak menghabiskan lebih banyak waktu daripada mengerdipkan mata, namun pengaruhnya kuat bertahan lama. Inilah senyuman yang akan menginspirasi perubahan. Senyuman tidak ada satu orang pun yang tidak memerlukannya. Senyuman tidak ada satu orang pun yang tidak memilikinya. Maka tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Masih ingat lagu yang dulu saya sampaikan di Australia? Aku pingin dadi konco apikmu, I wanna to be your best friend. I wanna to be your best friend. Your best friend, your best friend, your best friend. Yes. Nah, dia. Kemudian senyuman, tidak ada orang yang tidak memilikinya. Senyuman lebih kuat dan lebih berhasil menyelesaikan masalah. Jadi ada apapun masalahnya, tersenyumlah. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dikabari putrinya meninggal, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian baru beliau sholat dan mendoakan putrinya. Orang bertanya,
Syekh, kenapa Anda mengucapkan Alhamdulillah? Beliau mengatakan, Alhamdulillah putriku meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslimah yang solihah. Yang kedua, Alhamdulillah putriku meninggal dalam keadaan menutup aurat. Masya Allah. Inilah makanya orang tersenyum itu selalu punya harapan yang besar kepada Allah, dan kemudian dia tidak pernah merasa putus asa. Apapun masalahnya, pasti ada solusinya. Think fresh, do the best, get success, no stress. Kemudian, senyuman adalah simbol kasih sayang, lambang persaudaraan, tanda persahabatan. Mungkin dalam kondisi lockdown, kondisi yang terbatas, kita tetap tersenyum. Meskipun pakai masker, orang ya bisa tersenyum. Karena senyum itu ungkapan dari hati. Ya. Kemudian senyuman dapat menghilangkan. Jadi dapat menghilangkan kelelahan, membangkitkan cita-cita, dan memunculkan ide serta gagasan. Senyuman bisa menghibur hati yang luka, menyemangati pasien yang sedang sakit seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pasien yang sakit banyak tersenyum, dan tentunya dia banyak membaca Al-Quran 3 kali khatam pas sakit dan sembuh dari corona. Alhamdulillah. Makanya ada juga seorang yang habis wisuda dokter lalu lumpuh, lalu dia tetap berharap pada Allah, dia gunakan waktu lumpuhnya untuk membaca Al-Quran selama 4 bulan baca Al-Quran dan khatam. Hafal 4 bulan khatam, hafal Al-Quran 30 juz, dan setelah itu dia sembuh dari kelumpuhan. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, maka dari itu kita gunakan senyuman. Meskipun senyuman itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diminta-minta, tidak bisa dipinjamkan, namun tidak bisa hilang atau dirampas atau dicuri oleh orang. Maka dengan kesungguhan kita mencapai tujuan, dengan senyuman kita meraih kesuksesan. Selamat tersenyum, mari berRamadan bersama keluarga, dan senang-senangkanlah supaya kita nanti dimasukkan dalam surganya Allah penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan. Terima kasih sahabat-sahabat surgaku di Iqra, Australia Barat. Semangat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairunas anfa'um linas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.